Bu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti yang di akhir awal Ramadan kemarin kita sudah sama-sama nol, dan ini insya Allah sama-sama nol lagi ya Bu ya. Dan baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan lisan kita membaca hamdalah, hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan sangat mengharapkan kita kelak dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur dan bersyukur nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan untuk baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in tabi'in man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, terutama keluarga besar Miftahul Jannah, wabil khusus khatmiyah jamaah anggota jamaah majelis khatmul Quran, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus tuan rumah Ibu Lasmini, bukan bintang film ya. Ada bintang film itu Ibu Lasmini. Yang insya Allah semuanya beserta keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga wabil khusus datang ibunda kita bersama, ibunda kita tercinta yang ibu kita sayangi, kita cintai, Ibu Hajah Sarminah, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup beliau, diberikan panjang umur, mencintai kita semuanya, menjadi ibu kita semuanya, dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semuanya ibu-ibu yang hadir, yang tak bisa sebut satu persatu, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ngaji lillahi ta'ala. Sugeng rawuh, sugeng injing, selamat datang, welcome. Aku bahasa Inggris nggak ngerti ya aku. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Kalau mau pulang itu ilal liqa ma'assalam. Itu baru nanti ya, ilal liqa ma'assalam. Sampai bertemu lagi dengan selamat. Ilal liqa ma'assalam. Jadi begitu, ini nanti ilal liqa ma'assalam. Itu nanti ya. Itu tuan rumah menggoodbye sama tamunya gitu. Nanti ilal liqa ma'assalam. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Goodbye apa? Apa good see tomorrow? Kok kusi tomorrow? Kusi komodo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menyampaikan biasanya kitab Nasolifat. Ini saya mukadimah dulu. Penyakit-penyakit yang seperti ini, godaan-godaan yang seperti ini itu pasti, Bu, tidak hanya di zaman sekarang, di zaman Nabi pun begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di dalam termaktub dalam tafsir Al-Quran wa tafsiri yang saya kaji di Masjid Al-Ikhlas tadi pagi,
di surat An-Nur ayat yang ke-62 sampai 64. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tafsir ini ditulis oleh para ulama sebagai berikut. Ayat-ayat yang lalu, artinya surat An-Nur itu berbagai macam banyak ayat, yakni ayat 1 sampai ke 64. Ini bermacam-macam teguran Allah atau membicarakan tentang adab-adab, di antaranya adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ayat yang ke-62 au kama qala, di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim wa tafsiri disebutkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ialah orang-orang yang bila berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan suatu hal yang penting mengenai urusan kaum muslim, mereka tidak mau meninggalkan pertemuan itu sebelum mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan misalkan ini di sini Bu ya, umpama di sini. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umpamakan kita sekarang ini, bila panjenengan ini dihadir di majelis ini kok hatinya enggak hadir di sini, itu rugi. Jenengan paham ya? Jenengan ke sini terus kemudian jenengan padahal di sini luar biasa pentingnya karena apa? Karena menuntut ilmu syariat Islam. Jenengan gara-gara cuma disuruh apa ini ada tetangganya rewang, lupa Ustaz ya aku rewang ya. Ini mengalahkan yang lebih penting daripada urusan akhirat. Rewang itu nanti bisa orang lain. Artinya di sini lebih penting karena apa? Membicarakan ilmu. Okay. Itu kalau kita jabarkan atau kita luaskan seperti itu pemahamannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang di antara kamu telah sampai ke majelis taklim, saya ulangi, bila salah seorang di antara kamu telah sampai ke suatu majelis, hendaklah ia memberi salam. Bila ia hendak duduk, maka duduklah. Kemudian bila hendak pergi, hendaklah memberi salam. Orang yang dahulu tidak boleh, tidak lebih berhak dari yang belakangan. Artinya tempatnya, misalnya Buddha di situ ya sudah di situ, itu haknya Buddha gitu. Jadi ini tempatku loh, Buddha biasanya dijajarku sini misalkan, tidak boleh. Ini pokoknya tempat yang itu sudah gitu. Ya. Jadi kalau panjenengan datang ke majelis taklim itu memberi salam. Assalamualaikum gitu. Walaupun nanti yang jawab warntok, yang lainnya ngantuk enggak apa-apa. Sah. Enggak, kalau namanya boleh. Enggak. Walaupun tidak menjawab yang satu orang itu namanya hukumnya hukum kifayah ya. Artinya satu orang sudah menjawab itu sudah menggugurkan yang lain. Itu kifayah karena ini jamak hukumnya. Ya. Jadi kalau panjenengan keluar pun izin harus memberi salam juga. Itu adab. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis ini, yakni kalau jenengan datang uluk salam, keluar pun uluk salam. Minta izin maksudnya. Kalau ada kepentingan yang lain, uluk salam. Ini adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ustadz Ali, bukan. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maaf Pak, saya potong. Tadi itu soal salam itu kadang tanpa kita sadarin orang datang kita lagi asik ngobrol tuh sebenarnya dijawab, cuman ya itu tadi batin. Wajibnya salam itu harus didengar oleh orang yang memberi salam, ya. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Kadang-kadang saya ini juga malu ya. Setiap saya lewat di mana ada orang saya salam. Kemudian saya itu buru-buru saya nggak salam. Assalamualaikum. Saking kebiasaannya. Nah itu kebiasaan seperti itu kebiasaan baik.
Karena apa? Karena kita mencari sahabat, mencari saudara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang sifat tingkah lakunya seperti itu, itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ingat Bu ya, tadi yang jelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yakni kalau kita datang ke majelis taklim, yaitu salam, kemudian kalau kita minta izin keluar juga salam. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu orang yang imannya baik. Sebagaimana juga pernah hal ini dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW kembali ke Madinah untuk menemui keluarganya dalam suatu perjalanan bersama-sama sahabat yang lainnya menuju Tabuk. Maka Rasulullah SAW memberi izin kepada Umar dan berkata kepadanya, kembalilah. Gitu. Dia memberikan izin, tapi kembalilah. Engkau bukanlah seorang munafik. Rasulullah diperintahkan pula setelah memberi salam, izin kepada orang yang memohonkannya agar ia meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang meminta izin itu. Artinya begini Bu, misalkan ini ada orang ini, aku harus rewang ini Bunda Warni, aku lupa jam 9:30 sarap rewang Pak Ustadz ini. Mohon maaf ya Pak Ustadz, misalkan ini. Nah, karena mungkin kita tidak tahu rewang betulan apa memang rewang-rewangnya tidak tahu, atau cari perewangan tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun kepada orang yang minta izin. Nah, kalau saya di sini berarti ya Allah ampunilah dosa-dosa Bunda Warni yang minta izin. Nah, itu sunnahnya Rasulullah SAW, dan itu Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di majelis ta'lim itu sepi Bu, itu memang sudah pada zaman Nabi SAW. Orang kupingnya panas itu juga dari sejak zaman Nabi SAW. Kupingnya panas, kalau Rasulullah khutbah itu ada yang panas juga. Gak cuma sekarang. Ada tuan guru khutbah, ada guru khutbah, ada ustadz khutbah, ada ulama khutbah, ada syekh khutbah. Datang ke masjid, kebetulan dia pelaku maksiat atau pelaku dosa atau pelaku yang memang buruk, dia panas kupingnya. Itu juga di zaman Rasulullah seperti itu sudah ada. Nah, contohnya sebagai berikut. Dalam tafsiran ayat ke-63 itu, dalam tafsir ini langsung membawakan hadis dasarnya dari Abu Dawud, bahwa ada di antara orang-orang munafik yang merasa tidak senang mendengarkan khutbah. Jadi Rasulullah saat khutbah ini, orang-orang munafik tidak suka. Apalagi dilihatnya ada seorang muslim meminta izin keluar dan diberi izin oleh Rasulullah. Jadi ketika khutbah ada ada orang muslim yang meminta izin, mungkin izin keluar tidak tahu kemana, ada kebutuhan yang mungkin tidak tahu ya. Nah, diberikan izin oleh Rasulullah, tapi orang munafik ini tidak izin, langsung ikut keluar tanpa izin. Dia pun ikut saja keluar bersama orang yang telah mendapat izin itu dengan berlindung kepadanya. Maka turunlah ayat ke-63 surat An-Nur. Jadi kalau orang-orang yang kupingnya panas mendengarkan ayat-ayat Quran, itu tanda-tanda orang munafik. Paham Bu Masuda, Bu Bu siapa namanya, Ibu Anjarwati. Oh, kamu udah ditanyain? Oh, Mbak Sri. Nanti tak jawil ya. Oh, enggak mau dijawil sudah. Memang sudah ada yang punya kok. Jadi sebuah kebiasaan dari zaman dulu sampai sekarang itu, orang mendengarkan fatwa Al-Quran, orang mendengarkan nasihat Rasulullah itu panas. Ya, panas. Itu sudah dinas di Al-Quran. Jadi
enggak, oh Pak Ustadz Ali ini kalau di masjid tuh nyindir saya ya, ada orang jamaah seperti itu. Loh, saya ini bukan nyindir Pak, ini kulluhum jami'an semuanya. Al-Quran ini tidak satu golongan yang Rasulullah ini diturunkan ke bumi itu untuk rahmatan lil alamin. Kalau ada di antara kita itu ada berperilaku yang menyimpang dari Rasulullah, dari Allah, maka kalau tersindir itu bukan sindiran saya, itu sindiran dari Allah dan Rasulullah. Aku tahu Pak Ustadz kemarin lalu ya, nyindir saya ya, surat saya kurang khusyuk. Ya memang saya surat kurang khusyuk. Aduh. Allahu Akbar. Saya bilang, wah keras betul, nyaring betul Pak Ustadz di ceramahnya ya di sana, mantep. Tapi aku ini kena saya gitu. Ya. Bukan niat hati untuk menyinggung seseorang Bu, tapi kita menyampaikan apa yang Allah naskan dan apa yang Rasulullah sampaikan di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau maklum majelis taklim ini sepi itu memang dari dulu Bu, dari dulu ya. Jadi apa manfaat daripada majelis taklim? Kita akan bahas nantinya. Kemudian dalam surat An-Nur ditutup di ayat ke-64. Allah menutup surat An-Nur ini setelah menerangkan bahwa dialah pemberi cahaya bagi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dengan perantaraan rasul-rasulnya, dan mengancam orang-orang yang melanggar perintahnya dengan menegaskan bahwa miliknya lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui keadaan semua hambanya, dan akan memperhitungkan semua amal perbuatan mereka serta membalasnya. Jadi walaupun kita ini misalkan ini Bu ya, saya kopiahnya tinggi, ininya hitam, jenggotnya panjang umpama, terus pikiran saya jorok buruk, itu tahu Allah, jenengan tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Itu begitu. Dan jenengan datang ke sini pun pakai baju putih, sudah pakai celak, pakai lipstik, pakai apa ini, itu tambahan, apa itu tambahan itu? Ya, maskari. Oh maskara. Kalau saya maskari ya. Alis ya. Kalau alis itu ya, mudah-mudahan nanti saya kalau menikah alis istri saya gak dikerok. Jadi dosanya orang yang ahli rias ini adalah mengerok alis-alis para pengantin. Ini dosa besar ya. Dan enggak, itu kan enggak ada dalilnya. Enggak ada persyaratan dari Rasulullah, enggak ada persyaratan dari syariat, tidak ada. Itu hanya akal-akalan orang perias. Enggak ada syarat. Kalau pakai pensil enggak apa-apa, tapi kalau dikerok ini dosa besar ini. Ini dosa besar ini, mengerok alis ini. Apalagi sampai terus, mohon maafkan kalau di luar negeri itu Bu ya, ada yang namanya itu obat pembasmian. Atau tak, pokoknya ini enggak keluar lagi, dia kasih di gambar-gambar itu pokoknya. Ini sebarang-barang. Maksudnya kalau dikerok itu bisa tumbuh lagi. Cuma kalau sudah ditutup habis, artinya dia tidak mau tumbuh, dibuat-buat, itu dosanya tambah dosa lagi. Mengerok saja sudah dilaknat oleh Allah. Apalagi sulam, itu tidak menyukuri nikmatnya Allah. Loh, kita itu disindir di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi nikmat yang kita dustakan, apalagi yang Allah yang diberikan dulu. Apa yang kita tidak dustakan? Kita tuh berdusta kepada Allah seringnya kita. Betul Bu? Betul. Mata kita buat maksiat setiap saat. Coba kita baca Quran. Ayo, siapa yang kuat baca Quran sampai berjam-jam? Kalau masih muda saya Bu ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore khatam 30 juz.